Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bimo Adrian Abimayu, panggilan saya Bimo. Saya dari Prodi Destinasi Pariwisata 6A. Baik, selama PKN kemarin salah satu momen yang paling ditunggu karena kita bisa terjun langsung untuk melihat bagaimana sih industri itu atau pekerjaan itu secara real gitu. Kalau di kampus kan kita cuman diajarkan secara teori, tapi kita belum kenal nih lingkungan yang sebenarnya itu seperti apa. Saya kebetulan ditempatkan di Saung Angklung Ujo, itu di Bandung. Jadi waktu sampai di sana sih ngerasa masih biasa aja karena belum mengenal budaya, apalagi di sana kan kita dari Sumatera terus pindah ke Pulau Jawa, kita belum mengenal budaya-budaya yang di sana. Awalnya biasa aja, tapi setelah mengikuti kegiatannya ada culture shock tersendiri. Karena mungkin ya di Medan kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang keras atau intonasi kita yang keras, tapi di Bandung tepatnya kita menggunakan bahasa yang lebih lembut. Jadi culture shock-nya hanya di situ, untuk yang lain nggak ada seperti biasa. Untuk pertama kali, jadi Saung Angklung Ujo itu merupakan tempat di mana angklung dibuat dan dimainkan. Jadi di sana kemarin kami ditempatkan untuk pertama kalinya itu di bagian administrasinya. Jadi kami mengerjakan salah satu usaha bisnis barunya Saung Angklung Ujo yang bernama Ujo Ekoland. Jadi kita sesuai dengan prodinya saya, Prodi Destinasi Pariwisata, jadi lebih ke membuat konsep dan mengembangkan usaha bisnis barunya milik Saung Angklung Ujo. Jadi untuk awal-awal kita di bagian administrasi, selanjutnya kita juga saya dan teman-teman ditempatkan di bagian tiketing, di bagian sit-ar, nge-guide juga. Jadi banyak sih ditempatkan di mana aja. Oke, selama PKN yang paling seru, salah satu momen yang paling memorable itu menjadi talent Saung Angklung Ujo. Jadi biasanya anak-anak PKL atau PKN itu hanya dikasih kesempatan untuk menyelesaikan atau mengurus administrasi, terus berinteraksi dengan tamu. Tapi kemarin kami diberikan kesempatan untuk menjadi talent selama pertunjukan. Jadi pertunjukannya itu ada 90 menit. Kami dari Poltek Parmedan dan beberapa anak PKN lainnya dikasih kesempatan untuk nampil, megang angklung, berinteraksi langsung dengan tamu. Itu salah satu momen yang paling berkesan di Saung Angklung Ujo. Momen yang nggak bisa dilupain termasuk pertemanan dengan karyawan. Jadi karyawan di sana tidak memberikan batasan-batasan. Maksudnya kita bisa berteman dengan baik ke mereka. Sampai sekarang saya juga masih berkomunikasi dengan mereka. Itu momen yang berharga menurut saya. Saya bisa banyak kenal dengan karyawan-karyawan di sana. Sampai ditawari kerja juga. Ya, itu salah satu momen yang baik juga menurut saya. Dan sekarang juga Saung Angklung Ujo masih melanjutkan kerjasama kepada adik kelas. Jadi kita masih lanjut untuk kerjasama menerima anak-anak PKN dari Poltek Parmedan. Yang paling senang yang pertama nge-sit-ar, karena kita bisa langsung jumpa dengan tamu, berinteraksi dengan tamu, dimarahin tamu, disuruh tamu ini, suruh itu salah satu yang paling oke. Terus yang kedua, saya paling suka nge-guiding. Jadi di sana juga kita dikasih kesempatan untuk nge-guide.
Yang paling bikin pusing di kehadiran pertama yang ngurusin bagian administrasi untuk ngembangin pariwisata, usaha bisnis barunya Saung Angklung Ujo, yaitu Ujo Ecoland. Itu yang agak buat pusing karena kita harus ngekonsep pariwisata atau ngekonsep si Ujo Ecoland ini supaya bisa berjalan dengan baik. Itu yang agak pusing. Ngatasinnya banyak-banyak berinteraksi dengan karyawan, karena karyawan lah yang nantinya akan ngebantu si anak-anak PKL, yang akan membantu kita. Jadi banyak-banyak interaksi dengan karyawan, minta tolong, jangan segan untuk minta tolong dengan karyawan itu. Untuk urusan kerja kalau lagi serius-serius, tapi kita lebih banyak bercandanya, jadi ya dibilang masih 50-50 antara bercanda dengan serius. Tapi overall karyawannya baik-baik, mereka juga bisa ngerangkul anak-anak PKL ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada batasan antara anak PKL dengan karyawan, mereka ngebangun hal itu. Yang pertama ada Kang Nano. Halo Kang Nano, yang paling berkesan yang sering ngajak main, sering bercanda. Jadi itu bener-bener saya dan Kang Nano itu kayak nggak punya batasan lagi, udah kayak abang adik Tom and Jerry. Nah, Kang Nano terus ya banyak sih, hampir semuanya berkesan, tapi yang paling berkesan satu Kang Nano. Skill yang didapatkan setelah praktik kerja nyata, yang pertama komunikasi, karena di sana bukan hanya tamu-tamu lokal asal Bandung, tapi dari seluruh Indonesia itu datang ke Saung Angklung Ujo. Bukan hanya dari Indonesia, juga dari tamu-tamu internasional. Jadi di situ saya bisa mengembangkan skill komunikasi saya dengan baik. Setelahnya juga mendapatkan networking dengan para karyawan. Jadi mungkin itu salah satu hal yang penting juga yang nantinya mungkin di kemudian hari bisa saya gunakan untuk di dunia pekerjaan. Oke, setelah PKN sangat yakin untuk meneruskan kerjaan di industri pariwisata. Terlebih saya juga punya tempat wisata yang bisa nantinya saya kembangkan dengan ilmu-ilmu akademisi yang sudah saya peroleh di Poltek Parmedan. Selain itu juga ilmu-ilmu praktisinya juga selama saya PKN juga akan saya kembangkan di tempat saya. Jadi saya sangat yakin untuk bisa meneruskan karir saya di industri pariwisata. Untuk teman-teman yang ingin PKN, yang pertama tipsnya siapkan uang. Yang kedua minimal punya skill komunikasi. Gak usah yang terlalu gimana-gimana, gak usah terlalu baik, juga nantinya akan belajar skill komunikasi. Yang ketiga harus bisa merangkul para karyawan dengan baik ya. Jangan malu untuk bertanya kepada siapapun. Dan seterusnya yang paling penting juga jangan pernah meninggalkan budaya greeting yang telah kita pelajari di Poltek Parmedan. Itu mungkin beberapa tips untuk teman-teman yang ingin melaksanakan PKN. Satu kata buat Saung Ujo selama PKL, seru. Kampus pariwisata di Poltek Parmedan aja.